Ini yang di karung tepung apa nih Kang? Apa? Tepung apa nih? Itu tepung sagu, sama tapioka sama terigu. Yang bawah terigu. Dari total nih, Ya, itu habisin berapa kilo sih satu hari? satu hari ya alhamdulillah bisa lebih dari, kalau sagunya satu karung, sagunya 2 karung, terigunya 1 karung. Satu hari itu? Ya, satu hari. Satu karung itu berapa kilo nih Kang? Satu karung 25 kilo, berarti semuanya 75 kilo 75 kilo satu Iya, hari ya? Itu untuk tepungnya ya? untuk tepungnya. Nah, itu pakai air mendidih, matangnya harus benar-benar matang. Kalau tidak mendidih, itu bisa nanti digorengnya meletus. Itu biar dalit dulu. Ini yang disiram pakai apa nih Kang? Apanya? Tepung apa nih Kang? Tepung terigu itu. Oh, terigu. Ya, nanti kalau udah dalit dicampurin sama tepung tapioka. Ini yang baru disiram ini Tepung terigu doang. berapa kilo nih? Itu 1 kilo itu. Oh, 1 kilo segini. Ya, kalau udah dicampurin sama tapioka jadi 3 kilo. Jadi perbandingannya 1 kilo 1 kilo. Iya, perbandingannya 1 kali 2. 1 banding 2. Oh, 1 banding 2. Iya. Tapiokanya 2 kilo. Ya. Disiram sama tapioka. Tapioka itu sagu ya? Iya. Tapi pakai tepung lain pernah nggak sih Kang? Belum Hasilnya? pernah. Oh, belum pernah. Ya, Dari awal dari produksi? awalnya soalnya pakai itu. Ini butuh berapa lama Kang untuk proses? Paling 10 menit. Yang agak lama itu nungguin air mendidihnya. Masak airnya. Iya. 10 menit jadi. Ini untuk tahap awal nih berarti? Ya, itu tahap awalnya. Tiap hari olahraga nih ya Kang? Gantian olahraganya. Berarti nggak satu orang aja nih yang Ya, Sebelumnya ini udah steril semua ya Kang, dari segi tangannya gitu, alhamdulillah. Kang? Makanya di sini gak jauh dari wastafel gitu. Jadi sebelum kerja itu cuci tangan dulu. Ini proses ke berapa Kang? Proses kedua untuk pengepresan Pengepres. dari adonan. Jadi dibikin pipih ya? Ya, dibikin pipih. Nyampe 3 kali. Ya. Nyampe kelihatan rapi aja itu. Nah, kalau nggak dipotong bagi 2 itu kan masuk ke sananya terlalu besar. Jadi dibagi 2. Iya. Pakai mesin nggak lambat. Ini tahap berapa nih? Ini tahap ketiga. Ketiga ya? Ya. Jadi sebelum digelar, dipipihin lagi lebih tipis ini mah. Kalau itu kan masih agak tebal. Ini tahap keempat, ya. Tahap kelima Jadi yang pengisian. dari mesin terakhir ini? Ya, terakhir ini digelar, langsung diisi kayak gini. Nah, habis diisi ditutup. Bukannya nggak mau pakai sarung tangan, kendalanya itu berkeringat di dalamnya gitu. Oh, di Jadi dalamnya. kurang nyaman kalau kondisinya steril lah, jamin gitu. Kalau boleh tahu nih untuk isinya ada berapa macam sih? Ada 10 macam di sini, dari mulai kornet, sapi, ayam, ati, sosis, bakso, ikan tuna, sama kortidas, kornet tidak pedas, abon sama keju. Itu bestseller apa Kang? Apa? Yang paling laris apa? Paling laris di sini ya alhamdulillah kebanyakan kornet sama ayam. Kornet sama ayam. Ya. Kejunya diparut dulu nih Kang? Ya, diparut. Habisin berapa keju nih Kang? Kalau satu hari ya 1 balok kurang lebih lah. 1 balok. Iya. Untuk kejunya pakai keju apa sih? Pakai keju apa itu? Premium ya? Ya, premium.
Jadi pilihan juga ya supaya kualitasnya terjaga. Nah itu kalau udah ditutup kan tinggal nyitak. Dari awal nyampe kelar ini prosesnya berapa lama sih? Cepet banget kan? Dari mulai ngadonin nyampe masuk ke apa, tergantung dari yang produksi. Kalau produksinya sedikit, yang bagian produksinya sedikit ya mungkin agak lambat gitu. Kalau yang produksinya lagi ada semua bagian produksinya ya bisa lebih cepat gitu. Pedas Yang ini ya? iya, bentuknya kayak layang-layang. Jadi beda rasa, beda bentuk kan? Beda rasa, beda bentuk. Jadi bentuknya kan beda-beda. Kalau yang ini, yang segitiga ikan tuna. Kalau yang tuna. iya ikan sigat tuna, ikan yang segitiga mah. Kalau yang ini mah keju. Terakhir ini nanti ini juga kalau udah di packing udah nggak ada barang di sini mah. Jadi ini biar yang bagian packing tidak keteter barangnya. Satu hari ini jadi berapa piece nih kan kali produksi? Kalau lagi sekolahan udah mau puasa mah mungkin ya agak menurun. Tapi kalau baru ajaran baru kadang ya alhamdulillah ada peningkatan. Sampai Gitu. berapa piece tuh? Kalau ajaran baru alhamdulillah kemarin bisa nyampe 10.000 lebih. 10.000 piece. Iya. Kalau sekarang mau nyampe puasa itu biasanya paling ya setengahnya. 5.000-an kurang lebih lah gitu. 10 piece bisa pakai mika. Ini minimal pembelian pakai styrofoam berapa ribu nih kan? 20.000 itu. Minimal ya? Nah, minimal 20.000, 10.000 pakai styrofoam. Kalau di atas 30.000 pakai mika. Itu isi berapa tuh? Itu isi 30. Isi 30. Nah, Satu box itu campur rasanya kan? tergantung pesanannya. Oh, tergantung. Bisa request, bisa campur. Ini udah di boxing semua nih? Iya, nanti dikasih nama semua. Jadi pesanan atas nama si anu gitu. Jadi isinya juga beda-beda. Beda-beda, ada yang 50, ada yang 75. Satu box ini kan masuk 100 piece. Masuk 100 piece. satu Iya. boxnya. Perkenalkan, nama perusahaan saya Ciremsi Bandung dengan merek Bintang Rasa yang beralamatkan di Jalan Toyogiri Selatan, Kampung Jati, RT 2, RW 7, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur. Usahanya alhamdulillah baru berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Dari awal kita merintis, dulunya kita sempat ikut ke orang lain. Nah, dari situ kita punya inisiatif untuk buka sendiri gitu. Itu bahannya paling pas pertama mah cuman 5 kilo, tembus paling banyak itu sekitar 12.000 piece. Kalau kita jam buka itu mulai produksi jam 14 habis duhur. Insya Allah ada barang mah mulai jam 3 udah ada barang ready lah gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau lihat proses produksi gitu, Produksi, dari segi kualitasnya ya, bisa iya. langsung datang Setelah gitu ya. datang ke tempat produksinya, dan nanti juga ada yang bagian melayaninya. Ini yang diutamakan dari produknya itu dalam hal apa nih Pak? Tepung sama rasa. Sama rasa. Walaupun kadang kan orang itu kebanyakan yang suka pedas. Jadi dari rasa pedas itu walaupun cabai mahal saya tetap gak bisa mengurangi dari rasa pedas itu. Kata kasarnya dikasih cabai mahal ya, mending kata kasarnya dapat hasil sedikit tapi kualitas dipertahankan. Pertahankan kualitas ya. Iya. Itu yang bikin makin banyak resellernya gitu ya. Iya, itu yang bikin tertarik sama konsumen sama reseller. Jadi kalau usaha makanan itu jangan berani untuk mengurangi kualitas dan rasa intinya. Kata kasarnya biarpun untung sedikit tapi lancar usahanya. Kalau dari modal nih pertama jualan modalnya berapa sih Pak? Dari satu piece itu saya kasih modal itu 1 biji ya, 350-an 350.000 perak. Oh, perak. Dari 1 biji itu. Dari 1 biji. Sampai tembus berapa tadi? 12.000 piece ya. Iya. Yang memotivasi ya pertama gimana ya, ikut orang terus
nggak akan ada akhirnya. Jadi untuk motivasi itu ingin menjadi lebih baik lah untuk kedepannya gitu, ingin menjadi lebih baik, lebih maju dan bisa mempekerjakan orang lain. Untuk sekarang ya, total karyawan ada berapa Pak? Kalau total karyawan 6, 7 sama salesnya itu kurang lebih 12. 12. Iya, sama salesnya. Berarti kalau untuk bicara soal omset 1 bulan dapat berapa nih Pak? Rata-rata ya kalau lagi produksi banyak itu bisa alhamdulillah 1 bulan bisa kebagian lah 10 mah gitu. 10 juta itu udah sisa gaji karyawan, bisa belanja. Itu kan 10 juta bersih ya? Iya, udah termasuk bersih gitu. Harapan kedepannya mah ya menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk semua orang. Yang udah jadi nih, itu tahan berapa lama Pak? Soalnya kita tanpa bahan pengawet. Murni ya? Iya, murni. Paling lama 2 hari. 2 hari paling lama? 2 hari. 3 hari lah kalau ditaruh di kulkas. Oh, berarti solusinya? Ya, solusinya ditaruh di lemari es. Paling kuat 3 hari. Cuman perubahan warna aja. Soalnya kan antara tepung terigu sama tepung tapioka dengan gitu. Dengan lama kelamaan akan semu berubah warna, gitu. Tapi kalau digoreng nggak jadi masalah, cuman dari berubah warna aja gitu ya. Intinya untuk lebih dari 3 hari ya? Ya. Dari 3 hari itu masih bisa dikonsumsi nggak Pak? Bisa, cuman Bisa. nampaknya aja gitu. Dari segi Cuman warna. kita belum pernah gitu. Untuk Jadi lebih dari menganjurkan ke konsumen itu ya paling kuat lama 3 hari. Soalnya kalau 3 hari ke sana mah saya nggak menjamin gitu. Kalau 3 hari ke bawah mah masih bisa menjamin. Asal mulanya mah dari Tasik. Dari Tasik? Iya, asal mulanya mah. Nah, dulu pernah juga kerja di Tasik gitu. Nyampe sekarang yang pertama produksi cireng isi di Tasik itu masih ada. Masih eksis ya? Iya, nyampe menyebar luas dari ke daerah Subang, Sumedang, Bandung, Jakarta. Berarti Awal pabriknya mulanya masih ada di sini? masih ada. Berarti itu awal mulanya ilmunya itu dari Tasik ya? Dari Tasik ilmunya itu. Nyampe sekarang cuman yang di Tasik mah bukan pabrik, kayak home industry lah gitu. Oh, di rumah ya? Iya, di rumah cuman ya dibikin buat produksi. Berarti masuknya ini usaha rumahan juga ya Pak? Iya, masih usaha rumahan. Prinsipnya untuk jualan mah kita mau bekerja keras, sabar, dan berdoa, jujur lah. Ya teman-teman yang ada di rumah, intinya mah kita saling mendoakan aja. Pada sehat semuanya, dimudahkan segala urusannya, digampangkan rezekinya, dan dikabul segala niat hajatnya. Oke, terima kasih Pak Ian ya. Mudah-mudahan usahanya tambah maju untuk kedepannya. Amin, amin ya Allah. Ini ada ya Rabbal rencana Alamin. untuk buka tempat lagi nggak sih Pak? Insya Allah ada rezeki, ada umur panjang, dan di sini udah berkembang gitu. Di kota lain gitu ya? Ya, seandainya buka cabang juga kan di kota lain, dan berintinya juga harus benar-benar mateng gitu. Sebelum kita turun ke lapangan, kita harus nyurvei dulu daerahnya. Ya, harus survei dulu. Iya, survei dulu wilayah, lokasinya seperti gimana. Kalau untuk franchise itu ada nggak sih Pak? Nggak ada sini. Oh, nggak ada ya? Jadi hanya reseller gitu ya? Reseller. Sebesar apapun dilayanin gitu ya Pak? Iya, kadang kan ada yang kerja di PT untuk dijual lagi. Nah, gitu. Dia pesannya tergantung dari pesanan teman kerjanya. Ada yang beli 10.000, 20.000 ya dilayanin gitu. Kadang nyampe berapa stropom gitu. Jadi dia pinginnya itu tinggal ngasih gitu. Jadi pesanannya juga tergantung dari pesanan si pembelinya gitu. Jadi kalau dari segi kerugian juga minim ya Pak ya? Alhamdulillah. Soalnya kan Ya. ini dari dijualnya dalam bahan mentah ya? Mentah.